Dan sudah banyak sekali yang menyindir ya tentang anaknya Pak Cecep ini. Nah harusnya tuh Pak Polisi ya itu harus gerak cepet sih, harusnya diperiksa juga gitu kan. Jangan dinanti-nanti ya kayak semacam aib. Kemana kabarnya? Hola netizen yang tercinta, Deddy Mulyadi kembali menemukan kejanggalan pada Cecep Dahlan Setiawan dan Peggy Setiawan Cianjur. Cecep yang terlanjur membuat pengakuan soal umur justru kikuk ketika Deddy Mulyadi menemukan keanehan pada kartu keluarganya. Cecep Dahlan Setiawan menjadi perbincangan dalam kemelut polemik kasus Bina Cirebon. Cecep disebut-sebut adalah sopir Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sasra dan Wahyu Ciptaningsih. Isu menyebutkan sebenarnya Cecep disuruh Sunjaya melindungi Peggy Setiawan dari ancaman hukuman kasus Bina Cirebon. Oleh karenanya, Cecep membawa Peggy ke Cianjur. Demi mematahkan tuduhan tersebut, Cecep Dahlan Setiawan rela membuka semua identitasnya. Dia menunjukkan akta kelahiran, ijazah, sampai kartu keluarga. Pertama kali, Deddy Mulyadi menemukan kejanggalan pada akta kelahiran Peggy Setiawan. Pada akta, jenis kelamin Peggy ditulis sebagai perempuan. Keanehan ternyata bukan pada akta, tapi juga kartu keluarga. Cecep mengaku lahir pada tahun 1977. Artinya, saat ini usia Cecep sekarang adalah 47 tahun. Cecep Dahlan Setiawan mengaku menikah dengan Eli saat usia 19 tahun. Saat menikah, Cecep mengaku sudah bekerja sebagai kuli bangunan. Betapa terkejutnya Deddy Mulyadi saat melihat tahun kelahiran Cecep di kartu keluarga. Pada kartu keluarga tertulis justru Cecep lahir tahun 1979. Walau sudah ketahuan beda tahun kelahiran, Cecep masih tetap ngotot dia lahir tahun 1977. Mendengar penjelasan Cecep, Deddy Mulyadi hanya tertawa. Deddy Mulyadi pun merasa heran karena kesalahan penulisan identitas Cecep ini sampai 2 tahun lamanya. Sementara Peggy Setiawan lahir di tahun 1997. Usia Peggy kini 27 tahun. Artinya, jika berdasarkan pengakuan Cecep yang lahir tahun 1977, maka Peggy lahir saat usianya 19 sampai 20 tahun. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kang Deddy menanyakan pada tahun 2016 apakah Peggy pernah bergabung dalam geng motor. Peggy menjawab ya teman-teman pada Kang Deddy bahwa 2016 itu dia masih sekolah, dan dilanjutkan oleh Kang Deddy usianya saat ini berapa? 27 tahun ya teman-teman, dikurangkan 8 tahun. Jadi pada waktu 2016 itu Peggy Setiawan Cianjur ini usianya itu adalah 19 tahun. Pada obrolan ringan di rumah Kang Deddy itu Pak Cecep Setiawan ini itu membawa kakak ya teman-teman, dan dari kalimat yang disampaikan oleh Pak Cecep bahwa dia itu lahirnya tahun 1977 ya. Namun saya lihat dari NIK NIK-nya itu Pak Cecep ini itu di akhirnya sebelum 0 itu 79, dan biasanya ya teman-teman ya, nggak tahu kalau yang lainnya, tapi biasanya angka yang terakhir sebelum 0 itu adalah angka tahun lahir 1979. Ya memang ya harus pada komen ya, camat, RT, RW. Ya tadinya kita juga mau komen cuman gak enakan aja ya guys, asik ya nggak tuh. Ya ini harus berdasarkan memang mereka yang dekat dari wilayah tersebut ya. Bahkan ada netizen juga ya harus didatangkan juga tuh alumni-alumninya apakah betul gitu, biar nggak kena bully netizen. Tapi dia sambil cengingisan ya guys ya. Nah jadi kenapa harus dilama-lama gitu kan, buru-buru diselidiki. Terus ada juga yang komentar kok cincinnya ada yang dilihat di marketplace itu sampai harganya 130 jutaan ya. Apakah mungkin anaknya Pak Cecep yang tidak punya handphone dan tidak punya motor, kerjaannya ngojek ya, bapaknya juga katanya kuli bangunan tapi mempunyai cincin seharga 130 juta ya. Dan sudah banyak sekali yang menyindir ya tentang anaknya Pak Cecep ini. Nah harusnya tuh Pak Polisi ya itu harus gerak cepet sih, harusnya diperiksa juga gitu kan. Jangan dinanti-nanti ya kayak semacam aib. Kemana kabarnya gitu ya, apakah sudah pergi ke luar negeri juga dan juga yang lain-lainnya ya gitu
gitu yang pertama-tama muncul gitu kan. Nah ini ya, jadi tanda tanya di kita ya guys ya, ada apa sih sebenarnya dengan khususnya kepolisian kita ya. Jadi jangan lambat dong, jadi langsung aja ada informasi yang berseliweran, padahal itu bukti-bukti semua ya yang ada di TikTok. Itu banyak sekali bukti-bukti, harusnya bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk penyelidikan ya nggak tuh. Nah ya gue acungin jempol ya untuk warga-warga Cianjur, camat, RT, RW, dan juga alumni-aluminya yang mau bersuara juga untuk kebenaran kasus Pina ini. Oke, salam waras, salam sila kelima ya nggak tuh guys, pantau terus. Setelah beredar di sosmed, saya lihat kok sepertinya ijazahnya tidak asli ya. Ini menurut saya ya, nggak tahu nih benar apa enggak. Kenapa begitu? Kok saya nggak melihat ada nik kepala sekolahnya gitu loh, ya? Terus saya lihat pun yang pas lagi di cap 3 jarinya itu ya, kok masih licin banget gitu ijazah. Seharusnya kan kalau 8 tahun nggak berapa tahun nggak diambil, ya kan kok nggak lecek-lecek gitu loh, kayak itu kayak kertasnya masih baru banget gitu, kayak baru dibikin. Jadi semoga video ini bisa sampai ke Kemendikbud ya, untuk dicek benar-benar apakah ijazah tersebut asli atau palsu ya. Jika ternyata palsu, harus segera usut tuntas siapakah oknum di balik ini yang membuat ijazah palsu ya. Jadi tidak hanya, jadi oknum ini bisa sampai ke sekolah tersebut memberikan sanksi mengeluarkan ijazah palsu ya. Saya juga mohon kepada seluruh alumni yang pada tahun tersebut di sekolah ya, di sekolah tersebut, bersuara dong, atau kalau takut bersuara, berikanlah bukti-bukti dengan bukan nama sebenarnya di sosmed ya. Keluarkan bukti-bukti bahwa kalian memang punya atau tidak teman yang bernama tersebut yang ada di ijazah ya. Benar nggak sekolah di situ? Jadi harus segera diusut tuntas nih. Jangan sembarangan mengeluarkan ijazah palsu, sehingga ini menjadi contoh buat anak-anak Indonesia. Tidak perlu sekolah, yang penting punya duit, keluarlah ijazah ya. Bisa cari kerja, bisa berpolitik ya kan. Pantesan jadinya banyak lulusan itu yang mau kerja itu nggak bisa kerja karena ininya nggak ada, ternyata ijazahnya palsu gitu loh ya. Ijazahnya nembak. Jadi semoga Kemendikbud bersuara dengan dikeluarkannya, dengan adanya ijazah ini yang beredar di sosmed, palsu atau asli. Biarpun si Peggy Setiawan, anak Mang Cecep yang ada di Cianjur, sudah berklarifikasi di situ menyatakan bahwa dia tidak bersalah dan bukan dia, tapi setidaknya ibu bisalah untuk mengungkap segala kebenarannya seperti itu Bu. Karena yang saya lihat di sini, waktu didatangi oleh Kang Deddy itu semua sudah banyak kejanggalan. Dari ijazah nggak ada nicknya, terus dari kakaknya aja yang dibilang Peggy Setiawan, tapi nggak, ternyata anak pertama ternyata tuh perempuan. Di situ udah janggal Bu, semuanya udah janggal. Jadi ibu itu seharusnya nggak boleh ngomong seperti itu. Kita tuh mencari kebenaran Bu, bukan hanya menyudutkan orang lain. Ibu tuh nggak boleh seperti itu. Ibu tuh pengacara, apa sih sebenarnya? Aku tuh jadi heran, Sembu Putri itu ada apa juga di balik semua ini? Jangan-jangan ibu itu pengacara yang gimana sih? Aku tuh jadi gak ngerti loh. Sembu Putri itu tuh, aduh, astagfirullahaladzim Bu. Aku di sini semakin yakin sekali ya kan, bahwa oknum-oknum ini juga melibatkan seseorang yang seharusnya dia untuk mengungkap kebenaran tapi ditutupi dengan segalanya. Itu tidak baik. Tolong jangan seperti itu. Biarkan polisi itu menyidik dulu Bu yang namanya Peggy Setiawan. Kalaupun Peggy Setiawan yang Cianjur, kalaupun toh dia tidak bersalah, memang sudah disidik situ, udah dicari tahu kebenarannya, ya udah lepaskan aja gitu. Jangan coba menyudutkan si Peggy Kulibangunan Bu. Segalanya udah diobok-obok ini semuanya. Bukan saya harus membela si Peggy Kulibangunan, tidak Bu. Saya ini adalah netral orangnya. Jadi tolong Ibu,
tolong sekali Bu ya, jangan seperti itu. Ibu tuh jadi pengacara juga harus jadi pengacara tuh yang pinter. Ijazah Peggy Setiawan yang di Cianjur yang tidak ada fotonya dianggap hal biasa oleh kepala sekolah yang saat ini menjabat. Nih, saya kasih tahu. Tahun 79 itu saya sempat menangis. Karena apa? Karena saya tidak bisa menerima ijazah. Apa alasannya? Karena waktu itu ayah saya masih bekerja di Jakarta, nggak pulang. Lantas apa kaitannya? Karena saya tidak bisa foto. Jadi karena tidak ada foto dan karena memang tidak punya duit, nggak ada yang nganterin waktu itu ke kota, ke Sragen. Ingat ya, tahun 79, makanya saya tidak berhak menerima ijazah sampai ada foto, kemudian ada sidik jari. Zaman dulu tuh 3 sidik jari, bukan tap jempol ya, 3 sidik jari, sama stempelnya itu wajib nempel di foto. Nah, ijazah tahun 79 saja sudah seperti itu syaratnya. Jadi 3 itu ya, jadi ada foto, ada sidik jari, kemudian stempelnya nempel. Nah, ini adalah ijazah saya. Ingatnya ada foto saya sampai nangis tuh. Nah, ini tahun 79. Itu aja sudah disyaratkan pakai foto, dan ijazah tidak diberikan saat itu, hanya suruh datang menerima, habis itu diambil lagi sampai ada fotonya, kemudian ada sidik jarinya, dan juga stempel SD Negeri Dawung 1 Sragen itu nempel di foto. Nah, kalau saya nggak tahu Peggy Setiawan yang di Cianjur itu lulusannya mungkin tahun 2000-an atau tahun berapa, kan masih artinya baru. Jadi nggak ada kesulitan untuk berfoto. Kalau kepala sekolahnya tidak mewajibkan, ya silahkan Anda nilai sendiri ya, kira-kira anak yang menurut saya baru kemarin sore, karena saya kan udah hampir 60, tidak ada ijazahnya, yaitu mengundang kecurigaan. Bukan berarti saya menyudutkan, enggak, tapi di zaman sekarang ijazahnya tidak ada foto, tidak ada sidik jari, kemudian tidak ada stempelnya, ya itu membuat orang menjadi curiga. Silahkan nilai sendiri.